Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course. Ini adalah sesi edukasi publik untuk aset digital yang diadakan oleh Digital Asset Academy, dan hari ini adalah sesi tentang decentralized finance atau sistem keuangan terdesentralisasi. Dan berbagai media saat ini telah memberitakan bahwa momen saat ini adalah the greatest wealth transfer in history, atau saat ini disebut juga sebagai momen yang merupakan transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana ke mana? Tentu transfer dari bisnis yang lama ke bisnis yang baru, atau pelaku bisnis lama ke pelaku bisnis baru. Contohnya untuk bidang transportasi, saat ini perusahaan taksi terbesar di dunia tidak memiliki satupun mobil taksi. Namanya Uber. Namun Uber mengoperasikan lebih dari 3,9 juta mobil milik mitra pengemudi. Untuk bidang musik, saat ini perusahaan musik terbesar di dunia tidak memiliki perusahaan rekaman atau tidak membuat rekaman sendiri. Namanya Spotify. Namun Spotify telah memiliki 286 juta pelanggan. Untuk media yang terbesar di dunia saat ini, tidak menggaji wartawan atau jurnalis satupun, karena setiap membernya telah membuat konten dengan gratis. Media tersebut namanya Facebook, dan Facebook ini memiliki lebih dari 2,5 miliar member aktif yang semuanya bisa menjadi seperti jurnalis atau wartawan, bisa upload informasi apapun. Kemudian untuk bidang bioskop atau perfilman, bioskop digital terbesar di dunia tidak memiliki satupun gedung bioskop. Namanya adalah Netflix. Dan Netflix juga tidak memproduksi film-film sendiri semuanya, namun memiliki lebih dari 167 juta pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan retail terbesar di dunia tidak memiliki gudang satupun, namanya adalah Alibaba. Dan Alibaba memiliki lebih dari 755 juta mitra aktif yang melakukan jual beli di Alibaba. Perusahaan akomodasi terbesar di dunia tidak memiliki satupun kamar hotel, namanya Airbnb. Namun demikian Airbnb memiliki lebih dari 7 juta properti yang listing di aplikasinya. Jadi Bapak Ibu, transfer kemakmuran ini berlaku untuk Sunset Industry ke Sunrise Industry. Sunset Industry atau industri terbenam adalah industri lama, ya, dan Sunrise Industry atau industri matahari terbit adalah industri yang baru berkembang. Untuk bidang energi, contohnya yang masuk di Sunset Industry adalah minyak dan gas. Sementara penggantinya yang Sunrise Industry di bidang energi adalah baterai untuk mobil listrik. Dan itu baterai yang bahannya nikel. Karena itulah Indonesia, Presiden Jokowi telah melarang untuk penjualan nikel sebagai bahan mentah. Karena lebih menguntungkan untuk negara kita jika dibuat baterai untuk mobil listrik, dan seluruh dunia beli baterai mobil listrik ke Indonesia, ini penggantinya bahan bakar minyak. Untuk bidang finansial, Sunset Industry-nya contohnya adalah di industri perbankan, ya, dan termasuk bank terbesar di Jerman, ya. Jerman ini negara yang perekonomiannya terkuat di Eropa, dan bank terbesar di Jerman yaitu Deutsche Bank itu nyaris bangkrut dan bahkan sudah PHK ribuan karyawan. Dan di bidang finansial yang masuk dalam Sunrise Industry adalah cryptocurrency atau decentralized finance. Dan Accenture telah meriset sejak tahun 2014 dan menerbitkan laporan tentang the digital disruption in banking. Jadi di Amerika ada banyak sekali merek-merek fintech, ya, juga di Eropa dan di Asia termasuk di Indonesia. Dan fintech ini disebut melakukan gangguan pada perbankan yang disebut sebagai unbundling the bank atau meretelin jasanya perbankan, karena bank itu adalah satu lembaga keuangan yang besar dengan jasa keuangan yang sangat beragam, namun biayanya lebih tinggi dan juga pelayanannya lebih lambat. Dan fintech ini juga sangat berkembang di Indonesia, dan ada banyak merek fintech di mana setiap merek itu rata-rata hanya satu layanan yang khusus saja, jadi spesialis, ya, dan layanannya lebih murah biayanya dan lebih cepat. Dan di Indonesia fintech itu terdiri dari kategori untuk pembayaran, untuk point of service atau sistem kasir, untuk crowdfunding atau pengumpulan dana untuk pembiayaan yang beramai-ramai, ya, dari satu pembiayaan yang besar itu ditawarkan kepada masyarakat sehingga setiap masyarakat itu bisa berinvestasi dengan dana yang mulai yang tidak terlalu besar. Dan untuk lending, ini adalah peminjaman dana. Kemudian untuk personal finance atau
pinjaman kredit pribadi, lalu untuk investasi, dan juga untuk cryptocurrency. Jadi ini adalah ekosistem fintech di Indonesia. Nah, fintech itu telah mengganggu sistem perbankan. Dan perbankan tradisional di Indonesia, mereknya seperti yang Bapak Ibu telah sering saksikan sehari-hari. Dan bank-bank yang ada di Indonesia ini awalnya adalah bank tradisional, dan baru kemudian mereka mengejar ketertinggalan dari fintech, ya, karena bisnis yang bank tradisional ini sempat tersusul oleh fintech, dan kemudian bank-bank ini mengejar lagi ketertinggalannya dengan membuat yang namanya bank digital. Jadi awalnya bank tradisional, kemudian membuat divisi untuk aplikasi digital, membuat aplikasi digital, dan sehingga banknya disebut bank digital. Ada contohnya, yang pertama adalah Jenius dari BTPN, kemudian Digibank dari DBS, Livin dari Bank Mandiri, Blue dari BCA Digital, Woke dari Bukopin, TMRW dari Bank UOB, Line Bank dari Hana Bank, Nyala dari OCBC NISP, Jago dari Bank Jago, ini adalah kategori baru, ya. Jadi di atas bank digital itu ada kategori baru, yaitu kategori neobank. Ini bukan nama bank, tapi kategori baru industri perbankan. Apa bedanya dengan yang bank digital tadi? Neobank ini seperti fintech, ya. Jadi organisasinya atau perusahaannya seperti fintech, artinya tidak banyak SDM-nya, ya, tidak banyak tenaga kerjanya, dan juga hanya memiliki satu kantor cabang dan tidak membuka kantor cabang di setiap kota. Jadi sangat efisien dan memiliki aplikasi seperti layanan perbankan, beroperasi seperti fintech, tapi izinnya perbankan, sehingga ini seperti layanan fintech tapi memiliki izin bank sehingga bisa membuka rekening, ya, dan para penabung bisa membuka rekening baru kapan saja, ya, di luar jam kerja bisa, pagi, siang, malam, sore bisa, kemudian di hari Sabtu, Minggu ataupun hari libur juga bisa, ya. Jadi ini persis seperti fintech. Dan bedanya kalau yang bank yang digital bank itu masih bank yang konvensional, karena tidak mungkin mem-PHK banyak karyawan sekaligus atau menutup semua kantor cabang di luar kota, ya. Jadi akhirnya bank-bank dan beberapa perusahaan besar menerbitkan bank yang lebih efisien, kategorinya neobank. Contohnya yang saham yang naik paling tinggi adalah Bank Jago, aplikasinya namanya Jago. Kemudian ada C-Bank, ya, ini aslinya adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan ini dimiliki oleh C Group, yaitu induk perusahaan dari Shopee. Dan kemudian ada lagi neobank dari Neo Commerce Bank. Jadi itu kalau tadi kita telah mengenal bank tradisional, kemudian kategori yang lebih baru adalah digital bank, dan di atasnya ada yang lebih baru yaitu neobank. Dan kemudian yang paling terbaru, yang paling canggih adalah crypto banking, ya. Ini adalah perbankan atau layanan keuangan seperti bank yang menggunakan teknologi blockchain sehingga terdesentralisasi. Kalau yang sampai neobank tadi itu masih belum menggunakan teknologi blockchain. Nah, untuk membicarakan ini lebih lanjut, kita perlu memahami crypto market trends, ya. Jadi tren yang terjadi di dunia kripto, dan kita bahas sejak tahun lalu 2021 sampai 2022. Yang pertama adalah DeFi. DeFi singkatan dari Decentralized Finance, dan ini sangat berkembang sejak tahun 2020, ya, dan ini menjadi dasar dari perkembangan ekosistem Ethereum. Dan DeFi di tahun 2020 berkembang lebih dari 400%, di 2021 berkembang lagi lebih besar lagi. Kemudian NFT singkatan dari Non-Fungible Token. Ini adalah teknologi untuk sertifikasi digital, untuk karya seni, hak cipta, dan berbagai hal yang perlu sertifikat. Dan NFT ini juga sangat meledak di tahun 2021 dan akan terus berkembang sampai tahun 2022. Tren berikutnya adalah Web 3.0 atau disingkat Web3. Ini adalah protokol internet yang berbasis blockchain, di mana berbagai media sosial akan makin banyak yang menggunakan blockchain, dan para pengguna internet bisa mendapatkan token, sehingga bukan hanya pemilik medsosnya yang kaya, tapi para penggunanya atau para konten kreator bisa lebih meningkat penghasilannya. Dan tren berikutnya adalah GameFi. GameFi adalah game finance. Ini adalah metode yang dikenal dengan play to earn atau bermain untuk mendapatkan penghasilan.
Dan ini adalah tren yang akan makin berkembang di tahun 2022. Dan untuk DeFi saat ini ada nilai total omset atau total aset yang ada dalam DeFi ya, untuk semua DeFi di dunia ini yang tercatat ada 73,53 miliar dolar ya. Dan ini adalah grafik pertumbuhan DeFi dari tahun 2018 sampai 2019 itu naik terus ya, jadi naiknya itu bisa lebih dari 300%. Kemudian di 2020 itu sangat melesat ya, sangat tinggi, dan hari ini Bapak Ibu juga makin berkembang terus. Dan ini adalah beberapa kategori DeFi ya, yang telah dimuat oleh katalog DeFi, yaitu DeFi Pulse. Ada kategori untuk trading, analytics ya, untuk lending, yield generator, asset management, wallets, untuk assets, interface, stablecoin, option, derivative, scaling, infrastructure, communities, education, podcast, payment, insurance, dan decentralized exchange. Dan ini adalah yang di halaman ini contoh untuk kategori trading. Lalu ada kategori untuk lending, diantaranya ada AAV, B Protocol, Beta Finance, BV, BZX, Cream Finance, dan lain-lain. Kemudian ada kategori untuk asset management, kategori untuk wallet, ada Alpha Wallet, Argent, Atomex, Coinbase Wallet, Dex Wallet, Dharma, Eldo, Gnosis, CB Wallet, dan lebih banyak lagi. Kemudian ada kategori stablecoin, ada ARKCX, Basis Cash, DAI, DeForce, Flex Finance, Mai, Neutral, Erdai, Reserve, dan lain-lain. Kemudian ada derivatif atau turunan DeFi, yaitu Augur, Brandbase, Complify, Crypto Volatility Index, DDEX, Injective Protocol, Jarvis, dan lain-lain. Kemudian ada kategori untuk payment, untuk pembayaran, ada Flexa, Fuse, Request Network, Sublier. Ya, ada kategori untuk asuransi, ya, jadi ada Insure Ace, Nexus Mutual, Ensure, Union. Ini adalah jenis-jenis asuransi baru yang berbasis blockchain. Dan kemudian ada decentralized exchange, ya, di sini ada Foreign, ada Uniswap, ada PancakeSwap, ya, dan ada aplikasi-aplikasi terus yang lain yang terus berkembang. Dan kemudian untuk yield generator, ini adalah untuk menghasilkan keuntungan setiap bulan atau setiap berapa waktu tertentu, contohnya Acropolis ya. Kemudian juga ada option, tapi ini optionnya berbasis blockchain. Ada Auctus, DopX, Hedging, Lion, Opin, Pods, Premia Finance, Primitive, Shield, dan terus makin banyak lagi ya. Dan di tahun 2021 untuk global crypto adoption, yaitu negara yang mengadopsi atau menggunakan kripto ya, jadi pengguna baru kripto yang paling banyak itu tumbuh di Vietnam, Bapak Ibu ya, di tahun 2021. Kemudian disusul oleh India, Pakistan, Ukraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, Thailand. Bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa menyusul negara-negara lainnya, tentu dengan gotong royong dengan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk DeFi Global Adoption atau negara yang paling banyak pengguna DeFi-nya di tahun 2021, yang peringkat pertama adalah Amerika Serikat, dan yang kedua adalah Vietnam, disusul oleh Thailand, kemudian Republik Rakyat Cina. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menyusul negara-negara lain tersebut, maka kita perlu satu platform yang memiliki sebagian besar kebutuhan dari tren pasar kripto atau tren decentralized finance. Karena kalau kita menggunakan merek yang terlalu banyak tadi, maka akan lebih sulit menganalisis satu persatu dan risikonya juga lebih besar. Dan kami sajikan solusi untuk platform DeFi yang terlengkap di dunia, yaitu Relictum. Dan proyek DeFi dari Relictum disebut sebagai Relictum Finance. Dan ini adalah crypto bank yang paling siap saat ini. Dan Relictum Finance ini memiliki keunggulan yaitu stabilitas karena menggunakan stable coin atau koin stabil USDR. Ini adalah koin yang harganya dipatok ke harga US dollar dan diterbitkan oleh Relictum sehingga disingkat USDR. Dan USDR memiliki 100% support, artinya memiliki backup dolar atau USDT itu 1:1. Kemudian keunggulan berikutnya adalah transparansi karena nilainya dalam sirkulasi itu bisa dipublikasikan. Dan Relictum Finance menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro, yaitu blockchain yang tercepat di dunia saat ini.
integrasi untuk perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan USDR itu sangat mudah untuk diintegrasikan dengan portal-portal atau website berbagai perusahaan. Dan keamanannya sangat handal. Dan Relictum Finance ini bisa mengkonversi USDR dengan beberapa koin yang lain yang ada di pasaran dan sedang dikembangkan untuk bisa dikonversi dengan USDC, yaitu US stablecoin dari Coinbase, BUSD, stablecoin dari Binance, kemudian ada digital yen dan akan terus bertambah lagi. Dalam ekosistem DeFi Relictum juga memiliki payment gateway sehingga mudah diintegrasikan dengan berbagai portal yang akan melakukan pembayaran dengan cryptocurrency. Tidak perlu membuat aplikasi dari awal, tapi tinggal menggunakan Relictum Pay. Dan Relictum Pay sudah diakui dan bekerja sama secara resmi dengan Visa dan Mastercard, serta Simplex. Dan dengan bekerja sama dengan Simplex, maka Relictum Pay diakui dan bisa interkoneksi dengan Binance, Chainsley, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyEther Wallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan lain-lain. Dan Relictum juga memiliki Relictum DEX. Ini adalah Decentralized Exchange, yaitu pasar untuk tempat jual beli cryptocurrency, dan Relictum DEX memiliki lebih dari 500 pasang cryptocurrency untuk diperdagangkan. Dan kemudian Relictum juga punya Relictum Staking. Ya, jadi kalau di bank ada deposito, dan kalau di Relictum depositonya itu untuk dunia kripto disebut staking. Ya, dan untuk staking Genesis token, yaitu native token dari Relictum, akan mendapatkan keuntungan tambahan unit GTN. Kemudian ada Relictum Swap, ini adalah untuk pertukaran berbagai jenis cryptocurrency. Dan Relictum Swap ini juga memiliki token tersendiri yang nilainya bisa makin lama makin tinggi, sehingga bisa sangat menguntungkan kalau dibeli dari awal. Kemudian Relictum juga memiliki platform Relictum Pool. Ini seperti mutual fund atau indeks harga saham gabungan, atau kalau asuransi itu unit link. Ya, unit link itu dibentuk dari beberapa saham unggulan yang dibeli oleh fund manager perusahaan asuransi, kemudian dibagi rata sehingga terbentuk harga unit link. Nah, Relictum Pool itu seperti itu, tapi yang dibeli bukan saham melainkan cryptocurrency. Ya, jadi yang membeli atau yang memilih cryptocurrency unggulan itu adalah Relictum. Dan para pengguna internet atau investor cryptocurrency daripada membeli atau menganalisis satu-satu cryptocurrency unggulan, akan mendapat keuntungan dengan tinggal beli tokennya Relictum Pool. Relictum juga memiliki Relictum Wallet yang disebut Relictum Node, dan ini adalah all-in-one atau super application. Jadi aplikasi untuk berbagai fungsi dalam satu aplikasi Relictum Node yang tersedia untuk HP atau untuk Chrome, ya, atau untuk laptop. Dan Relictum juga memiliki Relictum Bridge, ini teknologi untuk menghubungkan atau interkoneksi antara platform blockchain Relictum generasi 5, ya, ini blockchain 5.0 Relictum Pro, yang diinterkoneksi dengan blockchainnya Ethereum, blockchainnya Cosmos, blockchain Solana, blockchain Near, dan blockchain Polkadot. Dan keuntungan dari interkoneksi blockchain 5.0 Relictum Pro dengan blockchain-blockchain yang memiliki ekosistem yang lebih dulu di pasaran adalah untuk memperbesar likuiditas. Artinya dengan interkoneksi maka akan ada aliran uang digital dari berbagai ekosistem di blockchain yang sudah banyak penggunanya. Dan ini sangat menguntungkan para pengguna ekosistem Relictum Pro. Dan DeFi atau Decentralized Finance serta semua aplikasi di dalam ekosistem Relictum ini berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan Relictum juga memiliki sistem platform NFT serta NFT marketplace yang paling aman. Ya, kenapa paling aman? Karena asetnya tidak disimpan di server perusahaan, tapi disimpan di Relictum Node, artinya itu crypto wallet atau brankas digital yang disimpan di perangkat Anda, baik HP Anda ataupun laptop atau server pengguna. Dan Relictum NFT ini keunggulannya juga hemat energi, serta biaya produksinya murah, dan
sangat mudah. Artinya tidak perlu kerjasama dengan programmer khusus NFT kalau masyarakat awam ingin membuat NFT. Dan Relictum Lab adalah inkubator bisnis startup. Jadi ini adalah marketing arm atau perusahaan pemasaran blockchain 5.0 dan bekerja sama dengan banyak perusahaan pembuat aplikasi terdesentralisasi atau DApps dan juga aplikasi-aplikasi game. Ya, ini kerjasamanya perusahaan-perusahaan pembuat aplikasi game maupun DeFi dan lain-lain itu akan menggunakan blockchain 5.0, maka kerjasamanya dengan Relictum Lab. Dan ini adalah perbandingan, kalau kita bandingkan ekosistem Relictum dengan merek-merek yang terkenal di pasaran seperti Binance, Ripple, dan Tether. Dan di sebelah kiri itu adalah daftar aplikasi terdesentralisasi yang dikembangkan oleh Relictum. Jadi biasanya di dunia kripto itu satu perusahaan memiliki satu aplikasi berbasis blockchain atau DApps, ya, decentralized application, dan biasanya menerbitkan satu cryptocurrency saja. Dan bedanya Relictum ini ada belasan aplikasi, jadi seolah-olah ada belasan perusahaan dijadikan satu, yaitu menjadi Relictum Ecosystem. Dan ini luar biasa karena daripada terpecah-pecah satu aplikasi, satu kripto, maka Relictum memiliki satu native token atau token asli, yaitu cryptocurrency utama dari Relictum adalah Genesis Token atau GTN. Dan keunggulannya, berbagai aplikasi, ya, mulai dari teknologi blockchain 5.0, semakin banyak yang menggunakan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan Relictum DEX untuk jual beli kripto, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan Relictum Wallet, yaitu Relictum Node, karena lengkap dan biaya transaksinya paling murah, maka nilai GTN akan naik. Makin banyak yang menggunakan stablecoin USDR, ya, karena kalau dibandingkan USDT itu sangat mahal biaya transaksinya, BUSD lebih murah, tapi USDR biaya transaksinya 0. Sehingga hanya masalah waktu ketika banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang sering bertransaksi untuk pembayaran internasional menggunakan US dollar akan berganti ke US dollar kripto, yaitu USDR. Semakin banyak yang pakai USDR karena biaya transaksi gratis atau sangat hemat, maka GTN akan naik. Demikian juga semakin banyak yang menggunakan Wrappcoin. Ya, Wrappcoin ini gunanya untuk mentransfer Bitcoin dengan biaya 0. Mentransfer Ethereum dengan biaya 0. Caranya Bitcoinnya di swap dulu, dirubah jadi RBTC. Ethereumnya diubah jadi RETH, Litecoinnya diubah jadi RLTC. Ya, maka bisa dikirim sesama blockchain 5.0 gratis. Nah, semakin banyak yang menggunakan Wrappcoin, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan cloud server berbasis blockchain 5.0, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang bermain game di blockchain 5.0 atau GameFi-nya Relictum, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan chatting yang aman dari Relictum Chat, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menjual beli NFT atau memproduksi NFT, mengkoleksi NFT menggunakan Relictum NFT.market, maka nilai GTN akan naik. Jadi ini adalah ekosistem yang sangat lengkap dan bisa kita bilang bahwa Relictum ini adalah ekosistem DeFi yang terlengkap di dunia berbasis blockchain 5.0 yang tercepat di dunia. Dan banyak negara sudah mengetahui tentang Relictum dan juga sudah diakui oleh industri blockchain karena Relictum sangat aktif melakukan konferensi dan juga expo baik sebagai narasumber maupun sponsor utama. Contohnya di World Blockchain Summit di Dubai, acara D-Days di Spanyol, Blockchain Live di Moskow, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit di Pulau Malta, dan juga World Blockchain Summit di Bangkok, dan juga di negara-negara lainnya. Dan ini adalah presentasi untuk menjelaskan bahwa Relictum sudah bekerja sama dan didukung resmi oleh Visa dan Mastercard. Dan kalau Visa dan Mastercard ini sebagai perusahaan pembayaran dengan jaringan pembayaran terbesar di dunia, manajemen Visa dan Mastercard sudah bersedia bekerja sama dengan Relictum, maka ini adalah kepercayaan yang sangat tinggi dari lembaga finansial terbesar di dunia terhadap Relictum. Ini adalah trofi yang diperoleh Relictum pada acara World Expo Dubai. Acaranya namanya Blockchain Economy Expo bulan November 2021 tahun lalu. Dan kalau kita bicara blockchain, tentu blockchain kita akan belajar blockchain ini teknologi apa ya. Jadi blockchain adalah teknologi untuk membuat cryptocurrency.
Dan sejarah cryptocurrency ini dimulai di tahun 2029. Cryptocurrency pertama di dunia adalah Bitcoin. Cryptocurrency sendiri itu apa? Definisi cryptocurrency adalah nomor seri uang yang tidak dicetak ke kertas, tapi ditransaksikan secara digital. Dan cryptocurrency pertama adalah Bitcoin, hanya ada 21 juta Bitcoin atau nomor seri Bitcoin yang tersedia. Dan sejarahnya tahun 2010 ada orang beli 2 loyang pizza dengan 10.000 Bitcoin. Ya, sekarang 10.000 Bitcoin itu Bapak Ibu harganya lebih dari 5 triliun. Cryptocurrency telah disebut sebagai emas digital, sehingga cryptocurrency ini tidak perlu memiliki jaminan emas karena cryptocurrency ini sudah melewati harga emas. Ya. Dan di tahun 2016 ini cryptocurrency atau Bitcoin nilainya telah melewati harga emas. Dan jika Anda memiliki 1 ons emas di tahun 2017 dan Anda jual emas Anda, lalu Anda belikan 1 Bitcoin, karena tahun 2017 itu harga 1 Bitcoin itu setara dengan 1 ons emas. Lalu emasnya Anda simpan selama 4 tahun, maka di bulan Oktober 2021 harga 1 Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Dan jika Anda memiliki $1.000 5 tahun lalu, kemudian Anda belikan emas, maka hari ini emasnya naik 30%. Kalau Anda belikan saham Tesla, Anda untung 1.800%. Anda belikan Bitcoin, untungnya 14.800%. Anda belikan Ethereum, untungnya 216.000%. Nah, dibuat dari apa Bitcoin dan Ethereum atau cryptocurrency itu? Bitcoin diproduksi menggunakan blockchain 1.0. Ethereum adalah produk dari blockchain 2.0. Nah, blockchain 1.0 dan 2.0 ini blockchain yang eksperimental. Jadi teknologinya sangat lama dan memiliki berbagai masalah. Ya, meskipun nilai Bitcoin dan Ethereum naik sangat tinggi, ya kita ingin bahwa kenaikan yang tinggi ini bisa diperluas ke lebih luas lagi oleh pengguna di seluruh dunia, dan kita ingin menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun itu tidak mungkin menggunakan blockchain generasi 1.0 atau 2.0 karena masalahnya kecepatannya lambat dan juga skalabilitasnya terbatas, artinya semakin banyak pengguna semakin pelan. Biaya transaksinya mahal karena biaya mining atau produksinya mahal. Ya, biaya listriknya mahal Bapak Ibu, sehingga biaya transaksinya menjadi sangat tinggi dan rawan serangan hacker. Jadi solusinya apa? Untuk menggunakan DeFi ya, yang akan menggantikan sistem keuangan dunia, tidak bisa menggunakan sistem blockchain yang lama, yang generasi lama. Karena itulah untuk mengembangkan crypto bank, ya, untuk mengembangkan decentralized finance sebesar jasa perbankan saat ini, ya, itu perlu suatu blockchain yang kalau makin banyak penggunanya, kecepatannya tetap tinggi, tidak menurun, dan biaya transaksinya perlu hemat. Karena itulah solusinya adalah blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Dan blockchain 5.0 yang ideal ini sudah ada saat ini, bukan lagi ditunggu di masa depan, dan inilah keunggulannya. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data.
banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Jadi Bapak Ibu, blockchain 5.0 dari Relictum Pro ini memiliki keunggulan yaitu kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitas yang besar. Dan jika setiap generasi blockchain itu dibuat nilainya, ya nilai dari kecepatan, kemudian kecerdasan blockchain-nya, maka bisa dibuatkan diagram seperti ini, dan blockchain yang skornya paling rendah adalah blockchain generasi 1, yaitu blockchain-nya Bitcoin, karena kecepatannya hanya 10 transaksi per detik dan tidak memiliki smart contract sehingga tidak bisa dibuat aplikasi apapun kecuali dibuat untuk cryptocurrency. Dan teknologi blockchain diperbaiki oleh Ethereum dengan blockchain generasi 2. Blockchain generasi 2 ini kecepatannya 2 kali dari blockchain Bitcoin, yaitu 20 transaksi per detik, dan memiliki smart contract, artinya bisa dibuat aplikasi-aplikasi terdesentralisasi. Dan kecepatan blockchain ditingkatkan oleh blockchain generasi 3, ada beberapa merek yang mengembangkan blockchain generasi 3, diantaranya adalah EOS, kemudian IBM ya dengan Fabric ya, Hyperledger itu adalah blockchain generasi 3 dari IBM blockchain. Kemudian juga ada BNB membuat Binance Smart Chain, kemudian ada blockchain-nya Ripple ya, dan ada beberapa blockchain lainnya juga, itu generasi 3. Dan kemudian ditingkatkan lagi kecepatan blockchain dengan blockchain generasi 4, contohnya adalah Sili dan Solana. Juga ada Helium token blockchain, ya, Helium blockchain. Dan kemudian blockchain yang tercepat adalah blockchain 5.0, Relictum Pro. Dan ini adalah tokenomics atau keekonomian dari setiap teknologi blockchain. Blockchain 1.0, kriptonya adalah Bitcoin. Dan Anda bisa untung 74.000% dari peningkatan nilai Bitcoin kalau Anda beli Bitcoinnya 9 tahun lalu. Sayangnya 9 tahun sudah lewat. Lalu Anda dapat kesempatan kedua, yaitu blockchain 2.0. Cryptocurrency-nya adalah Ethereum. Anda berpotensi untuk mendapat keuntungan 987.000% kalau Anda beli Ethereum-nya 7 atau 8 tahun yang lalu. Sayangnya 7 tahun sudah lewat berlalu. Dan peluang berikutnya adalah blockchain 3.0 dengan cryptocurrency BNB. Anda berpotensi mendapat keuntungan dari kenaikan nilai BNB 567.000% jika Anda beli BNB 5 tahun lalu. Sayangnya 5 tahun sudah berlalu. Dan ada peluang yang keempat, yaitu blockchain generasi 4. Cryptocurrency-nya adalah Solana. Anda berpotensi mendapat kenaikan nilai Solana 38.000% jika Anda beli Solana 3 tahun lalu. Sayangnya 3 tahun sudah berlalu. Dan hari ini ada peluang yang terbaru, yaitu blockchain 5.0 Relictum Pro. Cryptocurrency-nya adalah Genesis Token, disingkat GTN. Dan harganya hari ini masih 1/10 juta dari harga Bitcoin. Jadi seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu. Namun teknologi blockchain 5.0 ini, keunggulannya, kecepatan blockchain-nya 100.000 kali lebih cepat dari blockchain-nya Bitcoin, dan 50.000 kali lebih cepat dari blockchain-nya Ethereum. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri, ya, kalau sekarang harganya seperti Bitcoin 13 tahun lalu, dengan teknologi yang luar biasa ini, perkembangannya Bapak Ibu bisa analisis. Dan blockchain 5.0 ini telah menyelesaikan banyak masalah. Contohnya blockchain generasi 1 sampai 4 itu boros energi, ya, perlu banyak listrik untuk mining. Namun di blockchain 5.0 ini tidak perlu mining sehingga hemat energi. Dan kemudian skalabilitasnya juga blockchain generasi 1 sampai 4 itu sangat terbatas. Semakin banyak penggunanya akan semakin pelan blockchain-nya. Tapi kalau di blockchain 5.0 Relictum Pro, semakin banyak pengguna, kecepatannya tetap tinggi. Dan teknologinya bisa memiliki keunggulan karena dibuat dari awal oleh tim Relictum, tidak memodifikasi blockchain generasi 1.0, 2.0 atau lainnya. Dan teknologinya disebut Hypernet dengan konsensus Proof of SAR. Dan ini adalah tim profesional Relictum. Untuk direktur teknologinya adalah Alexander Strigin,
Direktur operasionalnya Franco Fiore, IT Security Advisor-nya Fernando Martinho, Business Advisor George Bastio, Crypto Influencer Matias Mende, CMO Nikolai Osipenko, dan ada lebih dari 20 spesialis lainnya. Dan Relictum Pro Blockchain 5.0 ini bisa digunakan untuk membuat ribuan cryptocurrency di masa depan, juga bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja IT berbagai perusahaan. Dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain 5.0 akan mendapat keuntungan, yaitu kecepatannya transaksi yang sangat tinggi, lebih dari 1 juta transaksi per detik. Saat ini Relictum Pro adalah blockchain yang tercepat di dunia dan lebih cepat dari Solana. Kemudian untuk skalabilitasnya juga sangat tinggi, semakin banyak konsumen, semakin banyak pengguna, kecepatannya tetap tinggi, keamanan yang sangat handal karena menggunakan rasio verifikasi 1:1 atau setiap satu transaksi itu 1 blok di blockchain-nya. Kemudian kemudahan diintegrasikan dengan berbagai aplikasi bisnis yang sudah ada di perusahaan-perusahaan. Dan Relictum Pro Blockchain 5.0 ini telah dimuat oleh banyak berita. Contohnya Yahoo Finance memberitakan bahwa Relictum Pro adalah juaranya The Best Blockchain Startup pada acara DIDES di Spanyol dan mendapatkan penghargaan lebih dari 50.000 euro. Dan ini diberitakan juga oleh kantor berita Associated Press atau AP sebagai kantor berita yang terpercaya. Media 4Clock, ini media khusus blockchain, memberitakan bahwa teknologi Relictum Pro terbukti mencapai 1 juta transaksi per detik. Dan media khusus blockchain Bitcoin Insider memberitakan tentang semua ekosistem Relictum Pro secara lengkap dan membuat kesimpulan bahwa hanya Relictum Pro yang memiliki transaksi instan dan gratis di dalam blockchain. Nah, dengan semua teknologi yang sangat canggih ini, bagaimana bisnis modelnya supaya bisa memberikan keuntungan bagi mitra-mitra. Nah, saya memberikan visualisasi berupa proyek jalan tol ini, karena kalau blockchain 5.0 nggak bisa dilihat karena ada di server, tapi kalau jalan tol ini bisa dilihat gambarnya, dan bayangkan bahwa Anda menjadi pemegang saham dari proyek jalan tol ini, dan jalan tol ini sangat sibuk, setiap hari dilalui jutaan mobil, dan setiap mobil itu membayar uang tol. Maka bayangkan kalau Anda menjadi pemegang sahamnya, keuntungan Anda itu berapa besar. Nah, blockchain 5.0 adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, aplikasi, dan aset digital bernilai tinggi termasuk NFT. Jadi kalau Anda memiliki Genesis Token sebagai native token dari blockchain 5.0 ini, maka bayangkan berapa besar capital gain atau keuntungan yang Anda bisa peroleh dari kenaikan nilai GTN. Dan hak cipta dari teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro ini sangat tinggi dan nilainya adalah 10 miliar GTN. Dan 50% atau 5 miliar GTN bisa dibeli investor, dan para pemilik GTN akan mendapat keuntungan. Yang pertama, sekarang masih beli di harga rendah, nantinya bisa naik tinggi. Dan tapi sebelum Anda jual, Anda juga bisa mendapatkan royalti. Dan royalti ini adalah berasal dari revenue sharing. Jadi dari penjualan jasa smart contract, penjualan software, penjualan atau maintenance untuk pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, itu menghasilkan pemasukan ke Relictum, dan 19% dari omset yang masuk atau revenue itu dibagikan kepada pemilik GTN. Dan kemudian dari penjualan digital safe selling itu 30% dibagikan kepada pemilik GTN. Jadi para pemilik GTN bisa mendapatkan revenue sharing yang disebut royalty dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, penjualan digital safe deposit, dan pembuatan smart contract. Apa keuntungan memiliki Genesis Token atau GTN? Yang pertama, menghemat modal aset digital untuk membangun aset digital cryptocurrency. Contohnya kalau Bapak Ibu mau membangun aset digital pakai Bitcoin, 1 Bitcoin harganya sudah lebih dari 500 juta rupiah. Sementara harga GTN itu masih sepersejutanya harga Bitcoin. Ya, tentu dengan modal yang sama Anda dapat 1 juta unit lebih banyak, ya. Jadi sekarang masih murah, dan karena ekosistemnya sangat kuat, ya, sangat solid dan sangat lengkap, maka harganya bisa naik tinggi. Yang kedua, penghasilan pasif royalti. Pemilik GTN akan mendapatkan royalti 2 kali setiap bulan. Yang ketiga adalah tambahan dana pensiun. Semakin banyak
unit GTN yang Anda punya, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat adalah hedging atau lindung nilai. Dana Anda di deposito atau dana pensiun Anda dari asuransi, semua nilainya akan menurun atau daya belinya akan menurun karena inflasi. Karena itu, gunakan sebagian dari tabungan Anda atau deposito Anda atau dana pensiun Anda dibelikan GTN supaya unit GTN ini akan menutupi kerugian akibat menurunnya nilai uang karena inflasi. Yang kelima, untuk proteksi kerugian. Semua bisnis memiliki risiko bisnis, semua investasi apapun memiliki risiko investasi. Jika Anda memiliki bisnis dan investasi yang belum terjadi risikonya, ini kesempatan Anda untuk menggunakan rasio 10% dari nilai risiko Anda untuk beli GTN. Ketika risikonya terjadi di masa depan, maka 10% yang dibelikan GTN ini akan menutupi seluruhnya. Yang keenam adalah ganti rugi. Ini sama seperti proteksi kerugian, bedanya ganti rugi ini kerugiannya sudah dialami, baik di masa lalu maupun selama masa pandemi corona ini. Dan gunakan 10% dari nilai kerugian Anda untuk beli GTN, sehingga bisa menggantikan atau menutupi kerugian yang Anda alami. Ketujuh, untuk hedging properti, ini artinya mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Rasionya, gunakan 10% dari nilai properti yang Anda beli untuk beli GTN. Di era Web 1.0 dan Web 2.0, perusahaan-perusahaan IT yang terkenal ada Microsoft, Oracle, dan IBM. Masing-masing memiliki teknologi blockchain, namun semuanya maksimum di blockchain generasi 3. Contohnya, IBM memiliki IBM blockchain atau berdasarkan teknologi Hyperledger dan produknya disebut sebagai Fabric. Dan Microsoft memiliki platform blockchain yang namanya Azure. Di era Web 3.0, ini adalah era di mana dunia makin membutuhkan blockchain yang sangat cepat dan sangat aman dengan biaya yang sangat murah dan hemat energi. Solusinya adalah blockchain 5.0 Relictum Pro. Ya, dan jadi Bapak Ibu bayangkan betapa banyak potensi yang akan menggunakan blockchain Relictum Pro ini. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Total ada 10 miliar GTN di dunia yang diterbitkan oleh Relictum. 50% bisa dimiliki investor atau 5 miliar GTN. Dan 20% dari 5 miliar GTN adalah 1 miliar GTN. Ini adalah visi Digital Asset Academy, yaitu supaya Indonesia memiliki 1 miliar GTN atau lebih selama private sale. Supaya ada 20% cadangan GTN yang dimiliki investor dunia ada di Indonesia. Atau totalnya ada 10% dari total GTN di dunia itu ada di Indonesia. Sehingga ketika negara lain perlu, belinya ke Indonesia. Dan kalau Anda mau beli 10%-nya, itu 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1% 5 juta GTN, dan 0,02% adalah 1 juta GTN. Dan ini adalah bukti, ya, contoh dari kepemilikan GTN. Dan kalau Anda membeli GTN, itu aset Anda itu disimpan di perangkat Anda sendiri menggunakan crypto wallet yang namanya Relictum Node. Ya, ini seperti Anda beli emas, kemudian beli putus, emasnya sudah dibayar, emasnya Anda bawa pulang, disimpan di brankas. Nah, GTN ini, uang yang Anda setorkan, itu sudah langsung ditukar dengan aset digital GTN, dan Anda sudah mendapatkan GTN-nya, itu disimpan di Relictum Node, sehingga tidak ada lagi di server perusahaan. Jadi ini jual beli putus aset digital GTN. Dan contoh dari kenaikan aset GTN, ini dalam 15 November, di tanggal 15 November dalam 30 hari sudah mendapatkan profit 55,61%, dan dalam 22 Januari 2022 sudah berkembang jadi 256,96% dalam 97 hari. Dan ini adalah gambaran pertumbuhan nilai GTN. Jadi dari 5 miliar unit GTN sudah terjual 1,8 miliar, hampir 1,9 miliar unit GTN, sehingga tinggal sisa 3,1 miliar unit lagi. Dan algoritma dari tokenomics GTN adalah setiap 10 juta unit GTN terjual, harganya naik 1,2%. Jadi kalau dari 3,1 miliar yang sekarang masih tersedia, dibagi 10 juta unit, maka akan ada 310 titik kenaikan harga lagi. Dan di tahun 2021, nilai GTN naik 523%, atau growth faktornya adalah 5,23 kali lipat. Dan apa keuntungan sebagai pionir awal pemilik GTN? Kita bercermin dari pionir Bitcoin. Ini Jared Kena,
dia beli 5.000 Bitcoin di harga 0,2 ya 13 tahun yang lalu, modalnya hanya $1.000. Dan hari ini Bapak Ibu 5.000 Bitcoin itu nilainya itu kalau dikali 600 juta sudah 3 triliun Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya Jared Kena sendiri, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallipie, Roger Ver, Charlie Shrem. Ini mereka semua adalah triliuner dari Bitcoin karena memiliki Bitcoin di harga sangat rendah. Kalau tadi para pengusaha, ini adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia, yaitu Eric Finman. Dia membeli Bitcoin di usia 12 tahun menggunakan uang saku dari neneknya. Neneknya kasih $1.000 dan dia belikan Bitcoin. Dan luar biasanya, meskipun masih muda, tapi Eric Finman ini tidak menjual Bitcoin cepat-cepat. Ya, dia tetap menyimpan dalam jangka panjang, sehingga 13 tahun kemudian di usianya yang 25 tahun, Eric Finman memiliki aset digital senilai 360 miliar lebih. Nah, Bapak Ibu, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, tapi semua orang perlu dana pensiun. Banyak orang tidak menyadari bahwa masa hari tua bisa lebih panjang dari masa kerja. Contoh, Anda bekerja sejak usia 25 tahun, bekerja selama 30 tahun, lalu pensiun di usia 55 tahun. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu berulang tahun di usia 95 tahun, maka dari 55 ke 95 itu masih ada waktu 40 tahun lagi. Bagaimana Anda mau membiayai biaya hidup Anda selama 40 tahun ke depan atau bertahun-tahun ke depan? Bapak Ibu, itulah tujuan kita untuk mempelajari reliktum ini. Dan ini adalah tabel kenaikan biaya hidup setelah pensiun. Kalau Anda pengeluaran Anda dan keluarga sekarang ini 20 juta rupiah per bulan, maka dengan laju inflasi rata-rata 5% setiap tahun, maka 30 tahun dari sekarang, pengeluaran Anda meningkat menjadi 89,3 juta rupiah per bulan. Itu kalau nggak ada pandemi corona. Kalau ada pandemi corona, inflasinya lebih dari 5%, maka kemungkinan besar 30 tahun lagi Anda perlu 100 juta lebih setiap bulan untuk biaya hidup saja. Nah, jadi bagaimana rencana Anda untuk menghasilkan dana pensiun yang besar di masa depan? Itulah tujuan kami untuk menyajikan bisnis digital reliktum. Yang pertama tujuannya supaya Anda bisa menghasilkan uang, yaitu active income. Untuk memperbesar cash flow, aliran uang masuk setiap bulan naik setiap bulan ya lebih besar dari bulan sebelumnya. Dan naik lebih tinggi dibanding laju inflasi. Yang kedua, membangun aset network dan aset digital untuk menciptakan passive income di masa depan. Jadi supaya di masa depan ketika Bapak Ibu tidak aktif bekerja lagi, mungkin sedang berlibur atau bahkan ketika sedang tidur, uang Anda itu bertambah terus. Dan sekarang sudah lebih dari 37.000 partisipan Reliktum Lab dan terus berkembang lagi, dan ini adalah tim pionir Blockchain 5.0 Indonesia. Dan ini adalah para partisipan proyek Reliktum NFT yang disebut nama proyeknya adalah 100 pakaian adat Nusantara. Dan ini akan menjadi proyek NFT pertama untuk mengabadikan pakaian adat Indonesia. Dan akan kita viralkan ke seluruh dunia. Dan ini adalah komunitas Digital Asset Academy yang berasal dari Bandung, Tasikmalaya, Jakarta, Depok, Bekasi, Kerawang, Semarang, Purwokerto, Kediri, Jombang. Ini Digital Asset Academy di Surabaya, Digital Asset Academy di Malang, Digital Asset Academy Lampung, Digital Asset Academy Tasikmalaya, Digital Asset Academy Cirebon, Digital Asset Academy Kupang, Nusa Tenggara Timur, Digital Asset Academy Bekasi, Digital Asset Academy Mojokerto, dan Bapak Ibu, kita saksikan pesan-pesan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan
bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ingat pesan Presiden Republik Indonesia bahwa di dalam dunia digital saat ini, negara yang menang bukan yang lebih kuat atau lebih kaya, tapi yang lebih cepat. Dan yang lebih cepat bukan hanya pemerintahnya, tapi juga rakyatnya. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu belajar dengan cepat, menganalisis dengan cepat, dan bertindak dengan cepat. Materi yang kami sampaikan dalam presentasi ini adalah bukan penawaran investasi, tapi ini adalah edutainment. Jadi ini adalah program edukasi publik tentang aset digital dari Digital Asset Academy. Bapak Ibu silakan menggunakan analisis dan riset Anda sendiri, dan semua keputusan yang Bapak Ibu ambil Anda pertanggungjawabkan sendiri. Terima kasih. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor satu. Kita bersama, kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.